Jangan kirim aku kembali. Jangan bicara. Apa maumu? Yang mulia, rumah keluarga Pan sudah tiba. Masih, Yang Mulia, sudah mengaku. Aku permisi dulu. Tunggu sebentar. Guci Gingging, ada yang ingin kusampaikan. Baik, baik. Yang Mulia, ada perintah lain apa lagi? Aku melihat Pan yang tadi. Kau mengurus bisnis dan rumah tangga sendirian. Nyaris dilecehkan orang. Dia malah bersenang-senang di luar dengan selirnya. Begitu bahagianya. Kau mempertahankan kehormatan semu seperti ini. Untuk apa sebenarnya? Ini pilihanku sendiri. Tidak perlu Yang Mulia ikut campur. Huh, Kau pikir. Aku pantas hanya melihatnya saja. Kau menyiksa dirimu sendiri di dalam lumpur ini. Dan juga menyiksaku. apa kau kebanyakan baca roman picisan? Hei, aku dengan Yang Mulia tidak ada hubungan apa-apa. Bagaimana mungkin kau tersiksa? Karena kau bersikeras tidak mau pergi. Dan tetap menjadi Nyonya Pan itu. Aku rela jadi orang gelap di sisimu. Aku mau jadi perempuan simpananmu. Tidak. Kau terlalu dibutakan cinta. Kau itu pangeran. Calon kaisar masa depan. Bisakah kau sedikit sadar? Bukan sobat. Panku, lihat. Keretanya berguncang. Pasangan selingkuh siapa itu? Berani macam-macam di depan rumah keluarga Panku. Aku ingin lihat siapa yang seberani ini. Hei, dasar tak tahu malu, keluar kau. Katanya dia lihat. Tapi aku tetap menginginkanmu. Masih energik ya? Lihat bagaimana aku menghajarmu hari ini. Ya. Ah. Siapa yang akan kau hajar? Yang mulia pangeran. Aku pantas mati. Jika saya mendapat yang mulia mahkota. Tutup matamu. Gue yang bicara. Berani buka mata, mati kau. Baik, baik. Baik. Kakak kedua benar. Kalau suka, perjuangkan saja. Ayo pergi. Lang-lang, Menurutmu siapa yang ada di dalam kereta itu, Yang Mulia? Diam kau. Pulang.
Bukankah hari ini ada acara? Zheng Yuanhe itu sudah gila. Aku cih. Tuangkan aku air lagi. Segera, Mengganggu anjing gila itu. Benar-benar sial buatku. Li Xin. Kapan kau kembali ke rumah? Kenapa? Sejak kapan aku kembali ke rumah? Harus lapor pada Jenderal Pan? Sekarang aku bahkan tidak punya kebebasan untuk keluar dan bergerak? Apa kau histeris? Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Jangan main-main denganku. Aku tanya padamu. Sehelai dupa yang lalu, kereta sang putra mahkota terparkir di depan pintu. Di mana kau saat itu? Apa kau ada di dalam keretanya? Ada apa denganmu ini? Dulu kau curiga aku diam-diam bertemu Brondong. Sekarang kau memfitnah kesucianku dan sang putra mahkota. Kenapa kau begitu suka pakai topi hijau? Kalau begitu, biar kulihat sepatu apa yang kau pakai. Coba kulihat. Pergi kau, sampah. Siapa sih kau? Kau sendiri setiap hari keluyuran di luar. Tak tahu malu. Kau pikir semua orang sama bejatnya sepertimu? Aku baru saja lihat perempuan itu pakai sepatu yang persis dengan sepatumu. Mata sebelah mana kau lihat aku naik kereta pangeran? Jangan asal lempar tuduhan palsu padaku. Kalau berani, tanya langsung pada pangeran. Siapa yang ada di keretanya? Jangan malah sok jagoan di depanku. Dasar penindas. Aku cuma bertanya, kenapa reaksimu berlebihan begitu? Pergi kau dari sini. Aku muak lihat kau. Kuperingatkan kau. Mulai sekarang, tanpa izinku, kau dilarang masuk ke halamanku. Kalau tidak, besok aku akan pergi ke si Cayuan untuk menggugat. Tuntut fitnah. Lihat saja nanti, pangeran akan mengulitimu dulu. Atau merobek mulutku. Baik, aku pergi. Pergi. Perempuan gila, jangan sembarangan menuduh. Enyah. Ah. Kenapa? Sekarang kau takut ketahuannya. Zheng Yuanhe, anjing gila ini memang lahir untuk jadi musuhku. Yang mulia tidak mengerti. Kenapa kau mau repot-repot bantu pangeran cari bengkel Wang Chilou itu? Dengan siasat busuknya? Nggak akan bisa kalahkan adikku. Harus bikin dia mati-matian. Kasih dia alasan biar bisa kuhabisi. Lalu kenapa yang mulia tadi bantu Li Qingqing? Giliran kita selanjutnya. Bakar gudang uang itu. Yang mulia, banyak uang kita di sana. Kau yang bodoh atau aku? Diam-diam suruh orang pindahkan uangnya. Bakar, lalu salahkan semuanya ke Zheng Yuanhe. Dengan begini, kebenciannya pada Zheng Yuanhe akan semakin membara. Qingqing. Kau memang pintar. Cuma kurang kejam saja. Serahkan padaku. gudang uang tuan tanah kebakaran. Bakar. Bakar terus. Zheng Yuanhe. Kau memang cari mati, ya? Sudah kuduga. Orang gila itu sama sekali nggak percaya padaku. Tuan Tanah, pangeran bawa orang masuk. 9 komandan bertahan di depan. Kami diminta mengawal Anda pergi. Ah. Gudang uang baru saja dibakar dan langsung kau habisi. Kau memang harus membantai mereka semua, hah? Tuan Tanah, selama masih hidup, jangan menyerah. Aku akan tetap tinggal. Kemas barang-barang penting, kita pergi. Li Qingqing.
Ah. Ah. Ah, wah, gawat. Gawat. Aku tadinya mau membangun karir di Dayong. Sekarang malah jadi tersangka pembunuhan tidak langsung. Zheng Yuanhe. Meskipun kau memang menyebalkan, tolong, jangan mati di sini. Kumohon, kumohon, kumohon. Ah, benar-benar belum mati. Ayo cepat, orang-orang dari Biro Investigasi sudah mencari ke sana. Cepat bawa dia bersamamu. Kalau kau mau menghilangkan jejak, cari gua dan buang saja dia. Hilang aja bagaimana? Orang ini masih hidup. Bantu aku. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Jenderal Changlin. Yang mulia, di mana Anda, Yang mulia? Jenderal Reid, Yang mulia. Aliran sungai di gunung sudah diperiksa. Tidak ditemukan jejak Yang mulia. Tidak mungkin. Aku melihat langsung Yang mulia terjatuh. Mungkinkah Yang mulia diculik para pengkhianat itu? Atau dibuang ke jurang? Kecerobohan kecil. Sebelum jejak Yang mulia ditemukan. Tidak seorang pun boleh membocorkan ini. Siap? Mereka takkan menyangka kita balik. Ini namanya gak kelihatan karena di depan mata. Zheng Yuanhe gak bisa dibiarin hidup. Kalau lo bunuh dia, semua orang di Wang S Building. Siap-siap aja kiamat. Biarin dia hidup juga sama aja. Begitu dia sadar, dia bisa balikin kita semua. Selama orangnya belum mati, masih ada kesempatan buat berbalik. Tahan dia. Yang dia mau cuma tahta. Aku yang bakal ngomong sama dia begitu dia sadar. Gak bakal bisa diajak omong. Kalau gitu, jangan salahin gue. Keberadaan Yang Mulia Putra Mahkota masih belum jelas. Departemen Kehakiman gak boleh kosong barang sehari. Kami mohon Yang Mulia menunjuk penanggung jawab secepatnya. Aku setuju. Dan Yang Mulia Putra Mahkota pergi, diam-diam, saat jam malam. Bertindak sembrono. Menaruh diri dalam bahaya. Sulit untuk memikul tanggung jawab seorang raja. Hamba memohon Yang Mulia demi negara. Tunjuklah pemimpin yang bijaksana. Mohon tunjuk pemimpin bijak demi reformasi negara. Apa kau juga berpikir begitu? Sebagai ayah dan anak, aku mengerti perasaanmu. Prioritas utama sekarang adalah menemukan Yang Mulia dulu. Aku juga berniat begitu. Urusan investigasi diserahkan sementara ke pangeran kedua. Sisanya dibahas nanti, setelah kita temukan pangeran. Yang Mulia. Sudah kuduga. Tak peduli apa yang ayahanda tampilkan di permukaan. Yang paling dia pedulikan di hatinya, tetaplah Zheng Yuanhe. Sayangnya, gudang Tuan Tanah sudah terbakar. Aku tidak tahu rencana Tuan Tanah selanjutnya. Sudahlah, putra mahkota toh sudah mati. Aku juga sudahlah. Istirahat saja dulu. Soal cari uang, kita pikirkan lagi nanti. Tuan Tanah, istirahatlah yang baik. Yuan Shao akan menemuimu lain hari. Baiklah. Baik. Tuan Tanah, kita sungguhan tidak dapat uang sepeser pun. Target kecil itu. Tentu saja harus kita capai. Hanya saja, untuk sementara jangan ajak si brengsek itu. Kenapa begitu? Mengingat kembali pedang panjang di hari jatuhnya istana. Selain aku yang bisa dapat dengan membunuh Zheng Yuanhe.
orang yang paling diuntungkan hanyalah anak kedua itu. Setiap kali dia datang dengan mata tertutup, sudah tahu persis lokasi istananya. Artinya, selama ini dia pura-pura bodoh di depanku. Mengerikan sekali. Siapa kau? Kau tidak ingat aku? Apa kau masih ingat siapa dirimu? Aku. Siapa aku? Kelihatannya tidak berpura-pura. Anugerah untuk balas dendam. Kau adalah budakku. Itu tidak mungkin. Panggil, Tuan, dulu kalau bicara padaku nanti. Aku bilang kau budakku, ya budakku. Siapa yang mengizinkanmu menatap tuanmu seperti itu? Kau cari mati, ya? Ah, Aku hanya mengatakannya sekali. Namamu adalah Chow. Dia pesuruh rendahan di Menara Wang. ah, Terluka karena jatuh dari tebing. Tuan kamilah yang membiayainya. Kau ditarik kembali dari neraka. Dasar tidak tahu berterima kasih. Beraninya kau tidak hormat pada tuanku? Katamu tidak boleh memukul? dari mana aku tahu? Apa yang kau katakan itu benar? Kalau tidak percaya, kau boleh pergi. Tapi 18 tahun biaya pengembangan dirimu di menara ini. Dan biaya pengobatanmu, semuanya uang sungguhan. Pokoknya, kau berhutang 1000 tael pada pemilik menara ini. Sebelum semua perak ini lunas, kau tidak akan pernah bisa pergi. Kau sudah menunda lebih dari 10 hari. Sekarang kau sudah sadar. Saatnya berkemas dan mulai bekerja. Enak banget. Lega banget rasanya. Zheng Yuanhe. Kau membuatku jatuh miskin dan harus lari ketakutan dulu. Sekarang, jadi budakku saja sudah terlalu murah untuknya. Siapa yang bilang dulu? Bawa orang kembali untuk bernegosiasi baik-baik. Tapi siapa sangka? Dia malah hilang ingatan. Saat satu-satunya orang kepercayaanmu ada di tanganku. Dengan wajah sepucat mayat. Menatapku dengan pandangan kosong. Perasaan ingin bertindak sesat itu. Ingin kusiksa dia sampai mati. Hitam di atas putih. Surat perjanjian ini tertulis dengan jelas. Kau boleh tinggal di rumah ini. Dengan cara bekerja untuk melunasi utangmu. Sampai kapan lunasnya? Kapan kau bisa bebas? Cap jempol di sini. aku. Gu King. Tak bisa menolongmu. Ah, ehem. Iya,
Aku tanya sekali lagi, kau mau tanda tangan atau tidak? Tunggu aku. Aku bunuh kamu dulu. Lalu ku buat harimu buruk. Anjing merusak nasi kepalku. Rampok rumahku. Bakar bangku. Aku bunuh kamu. Mau tanda tangan? Tak akan ku beritahu. Siapa kau? Kakakku. Kau sudah tanda tangan. Panggil aku Tuan. Ah, utama. Tuhan. Enak sekali. Masuk keluarga Pan, susah di mana-mana. Untuk apa simpan anak ini? Lebih baik mati. Aduh, apa yang kau lakukan? Orang tua. MU yang tak mau anak keluarga Pan. Dia mau gugurkan bayi. Apa? Ini. Aduh, ini MU Yan. Jangan gegabah. Ini anak pertama keluarga Pan. Tak mau urus keluarga Pan, lepaskan. Hei, MU Yan. Ayah tak berguna. Kau belum sembuh. Jangan ganggu lagi. Ah iya. Mau apa? Mertua lakukan sekarang. Bohong saja. Hei, jangan begitu. Lepaskan. Jadi MU Yan. Saat melahirkan, aku serahkan surat keluarga Pan. Untuk cucu nanti. Kau tak khawatir. Ya Tuhan, lupakan. Aku tetap di rumah Pan. Tak tahu hidup sampai kapan. Hei. Kalau begitu suratku serahkan pada yang nanti saat kau melahirkan. Anggap saja ini hadiah selamat dari mertuamu. Iya, MU Yan. Itu yang orang tuaku katakan. Tinggallah saja di sini. Aku mohon padamu, demi ayahku. Ini? Hahaha. Aku dipermalukan lagi. Aku harus pergi dari sini. Hei, Baik. hei, Tinggallah saja di sini. hei, baguslah kalau begitu. Apa yang kau bengong saja? Bacakan. Tentang perilaku bodoh Pangeran Zheng Yuanhe. Bukankah sebutan, guru, kurang tepat di sini? Ada apa? Julukan, maling anjing, itu untuk pangeran. Dan meskipun aku belum pernah bertemu orang ini. Tapi dia menyita bakso nasinya. Mungkin karena terlalu memikirkan keselamatan rakyat. Jadi tidak sepenuhnya bodoh. Wah, rupanya kau bisa bela diri meski amnesia. Naluri membela diri yang kuat sekali. Di hadapanmu ini, aku adalah Fadu. Chow, jangan lupa siapa dirimu. Kau itu budakku. Kau sudah dihancurkan oleh si maling anjing itu. Di tanah kosong di luar sana. Seperti seekor anjing mati. Aku yang memungutmu. Sekarang kau malah mau bela musuhmu. Jangan lupa dari mana asal luka di dadamu itu. Katakan, siapa dia? Musuh.
Lebih keras. Siapa dia? Musuh. Nah, begitu baru benar. Lanjutkan membaca, jangan sampai aku dengar ada keraguan sedikit pun. Huh, Zheng Yuanhe si pencuri anjing. Meski jabatannya terhormat, tapi kelakuannya sudah terlanjur terbongkar. Dia memimpin penyelidikan terhadap kelompok jahat. Si Cayuan mengurus istanaku ini. Apa ini yang kau sebut kelompok jahat? otakmu itu ditaruh di dengkul, ya? Institusi penegak hukum. Lah, apa dia bayar pakai uangku untuk dinasi kali itu? Kalau tidak bayar, itu namanya rampok. Kenapa gerombolan rampok bukan kelompok jahat? Cih, kamu harus ingat. Di dunia ini, siapapun yang menindas tuanmu ini, mereka semua penjahat. Apalagi si Zheng Yuanhe itu. Dialah bosnya para penjahat. Dan tugasmu adalah memaki dan membencinya. Kalau suatu saat nanti, aku benar-benar dapat kesempatan untuk menghabisinya, kamu harus sigap menyodorkan pisau padaku. Kamu mengerti? Baik. Begitu, ya? Baca lagi dengan penuh penghayatan. Bawa rasa benci yang terpendam untuknya. Pencuri busuk Zheng Yuanhe itu picik. Mainnya kotor. Membunuh setiap bola nasi kecil. Benar-benar buta. Penjahat rendahan. Oke. Bagus umpatannya. Hadiahnya, pijit kaki tuan ini. Zheng Yuanhe. Karena kau sudah jatuh ke tanganku. Jangan salahkan aku kalau kupermainkan kau seperti monyet. Ini yang kau utang padaku. Oke. Oh, ayolah. Buka mulutmu. Meski otaknya hilang ingatan. Tapi untungnya tidak bodoh. Begitu, ya? Lalu besok bagaimana? Kau mulai saat dia bawa orang hancurkan ruang buletinku. Tulis saja satu. Mengapa Pangeran Zheng Yuanhe membantu anak yatim? Buat sedalam dan sesakit mungkin. Kau mengerti? Ya, Oke, tentu, bos. silakan. Cuci kaki tuan ini. Hei, Nona, ada masalah di keluarga Pan. ada apa? Sertifikat tanah keluarga Besan Pan diambil oleh Li Muyan. Dia pergi ke pedagang pasar gelap dan mau menjualnya. Baik, Limuyan. Kamu itu benar-benar tidak kapok ya? Pulang dan jemput dia. Baik. Kenapa kakak pulang-pulang langsung marah padaku? Yah, masih banyak lagi. Dia melihatku seperti ini. Menyeramkan sekali. Jangan pura-pura di depanku. Kau pemalsu sertifikat tanah, kan? Aku tidak mengerti apa maksud kakak. Berdandan. Sepertinya, pelajaran dari pangeran kedua waktu itu. Tidak membuatmu kapok, ya? Aduh, Rumah keluarga Pan ini tidak bisa lagi kamu obrak-abrik seperti ini. Apa maumu?
Akulah kepala rumah keluarga Pan. Kamu? Sejak kamu kembali dari Beijing, kamu bukan siapa-siapa. Cari kerja yang benar. Semua biaya makan dan pakaian di rumah ini. Bukan dari uangmu. Kamu tak tahu malu menyebut diri kepala rumah keluarga Pan. Mulai hari ini, kendali rumah keluarga Pan dan kunci gudang. Semua ada di tanganku. Tanpa restuku. Termasuk Pan Yang dan Limuyan. Tak satu sen pun boleh ditarik dari rekening. Kau. Meski kau nyonya kepala rumah tangga, Kakak, kau mau membuat kami kelaparan? kau punya masalah? Tanyakan dulu pada pedang di tanganku ini. Pergi dan serahkan pengelolaan keuangannya. Baik. Panku. Buku besar di ruang keuangan Nona Pan. Dan semua batangan peraknya sudah dipindahkan ke sini. Baik, kita pindahkan ke gudang. Nona, ini akan menempatkan yang urus uang di rumah keluarga Pan. Bukan cuma pengurus. Ini namanya pengelolaan terperinci. Aku tak bisa makan nasi dari panci besar itu seperti sebelumnya. Nona, ku dengar Limuyan mengirim seseorang untuk mengambil jatah uang bulanan ini. Katanya dia minta 50 tael untuk membeli bedak perona pipi. 50 tael? Baiklah, Seberapa tebal mukanya? Kalau mau bedak 50 tael untuk dioleskan? Tolak. Kecantikan alami itu kecantikan sejati. Cuci muka saja pakai air cucian beras. Nona bilang dia dan sang jenderal ingin bertarung. Untuk menarik 300 tael. Untuk dia. Kurasa dia akan mengetik sesuatu. Kartu teratas Drunken Chunlo. Tolak saja. Meskipun sekarang dia pengangguran. Tapi dia pernah jadi jenderal. Kamu harus memberi contoh. Ini budak, aku akan membalas sekarang. Ayo. Li Qingqing ini benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Tuan. Penjahat itu terlalu banyak bicara. Nyonya adalah kepala rumah keluarga Pan. Ini kunci gudangnya. Haruskah Nyonya yang memegang kendali? Nyonya Pantas saja dia muncul entah dari mana. Apakah untuk mengambil kembali tempatnya di hatiku? Hahaha. Perempuan. Cuma pakai cara kotor begitu buat merebut hati. Ide bagus. Karena dia begitu peduli dengan sikapku padanya. Sang jenderal akan memuaskannya. Hahaha. Dasar perempuan munafik. Masih sibuk sampai selarut ini? Ada yang mau bicarakan? Ngomong di luar saja. Lihatlah dirimu. Watak keras kepalamu itu masih sama. Itulah yang kusukai darimu. Kau salah minum obat? Aku tidak salah minum obat. Qingqing. Setelah kupikirkan matang-matang, aku memang sempat linglung. Aku tersihir oleh rubah penggoda Limuyan itu. Tapi sekarang aku sudah sadar. Kaulah istri sah yang kunikahi dengan benar. Kau seharusnya menjadi nyonya besar rumah keluarga Pan kita. Jadi, aku mau memberimu satu kesempatan. Kembalilah padaku. Kita masih dalam ikatan pernikahan. Soal Emuyuyan, nanti aku yang akan memberitahunya sendiri. Dan soal bayi di perutnya, baiklah. nanti anak itu dilahirkan untukmu. Dia akan memanggilmu ibu. Apa ada yang lebih sempurna dari ini? Baiklah. Uangmu habis, ya? Jadi sekarang mau cari muka begini? Li Qingqing. Aku masih menginginkanmu. Karena kau punya otak untuk cari uang dan kelola keuangan. Jangan tidak tahu diri. Baiklah.
Aku tahu, jauh di lubuk hatimu, kau masih menyayangiku. Jadi, aku rela menerimamu kembali. Sepatutnya kau bersyukur. Cih, Yuyan, bukankah aku sudah bilang padamu untuk istirahat yang baik? Kenapa kamu di sini? Aku akan istirahat. Kamu akan terpikat oleh rubah penggoda ini. dari mata mana kau lihat aku merayunya? Kau yang memungut sampah dan menganggapnya harta karun. Jangan pikir semua orang sama sepertimu, suka memungut sampah. Siapa yang kau sebut sampah? Jangan sok jagoan di sini. Kau pikir aku tidak tahu? Kau ingin naik ke posisi tinggi jadi putri mahkota. Bercerminlah dulu. Keluarga kerajaan bisa melirik wanita rendahan sepertimu? Jadi itu yang kau pikirkan. Kuingatkan kau untuk terima kenyataan. Apa identitas yang mulia? Dan siapa dirimu? Lebih baik kau ikuti saja aku. Jiuzhu, usir mereka berdua. Di mana Jiuzhu? Ah! Aduh, apa yang kau lakukan? Ah! Aku muak melihat mereka berdua. Ah! Hei. Zheng Yuanhe ini amnesia. Kenapa aku harus di sini mencari masalah? Berkemas. Pilih hari baik untuk pindah. Ah, baik. Hei, tidak. Kenapa aku yang harus pindah? Beritahu mereka berdua. Usir mereka dari sini. Tinggalkan mertuaku. Baik, Bagaimana keuntungan akhir-akhir ini? baik. Bisnis onigiri pangeran anjing itu. Bisnis bunga. Hanya itu yang bisa kudapatkan. Kenapa uangnya cuma segini? Buat sewa toko yang layak aja nggak cukup. Ini semua gara-gara Zheng Yuanhe. Dia yang bikin nona ini buang semua modal lamanya. Cuma saja, memang nggak ada jalan keluar lain. Cai Yuan, kamu tahu orang-orang paling kaya di kota Shangjing? Kelompok mana yang paling pengangguran dan royal mengeluarkan uang? Baik. Para pejabat? Mereka adalah para sosialita dan nyonya-nyonya kaya. Mereka itu kekuatan konsumsi utama. Tuan Putri rupanya punya ide cemerlang lagi. Bukankah kita punya B Group? Mulai hari ini, suruh semua saudara kita sediakan layanan antar ke rumah. Dan untuk kalian berdua, kalian berdua ini bunga nomor 1 di departemen layanan antar kita. Bunga nomor apaan? Selain menyajikan teh dan air, kalian harus pakai pesona pribadi untuk bikin setiap. Nyonya jatuh cinta pada kue kita. Aku ini seorang pembunuh. Pembunuh perawat juga pembunuh. Ini namanya alokasi sumber daya yang optimal. Kalian ada keberatan? Apa kataku sebelumnya? Apa yang dilakukan Ah Chow? Baik. Keluar dan antar pesanan. Cepat sana. Ada tangan untuk puding susu lapis ganda, ya. Ah Chow datang lagi? Puji-pujian. Oke. Oke, aku kasih ulasan bagus. Chow, sini deh. Lain kali kamu harus tetap ke sini, ya? Puding susumu ini. Tanda tangan, puji-pujian. Nih, uang peraknya. Aduh, pegang lagi dong. Nanti aku kasih ulasan bagus. Loh, kok bisa ada 2 ulasan jelek? Perempuan tadi coba-coba sentuh aku. Kamu ini laki-laki dewasa. Disentuh perempuan dikit doang, apa langsung hilang dagingmu? Sana, minta maaf kamu itu. Tukar ulasan jelek itu jadi bagus. Cepat pergi. Sekarang juga. Baik. Pemilik, Kemarin dia mengejar-ngejarku. Sekarang biar kamu rasakan sendiri. Rasanya dikejar-kejar. Yang mulia, akhir-akhir ini pemilik tanah selalu punya banyak alasan. Menolak undangan paduka. Mata-mata yang dikirim melaporkan. Dia sering terlihat mondar-mandir di menara puisi belakangan ini. Pengawal bodoh ini tidak berguna. Tidak bisa menyusup ke menara Wangshi untuk menyelidiki. Tidak tahu apa rencana pemilik tanah selanjutnya. Lagi pula, putra mahkota sudah mati. Aku juga sudah lelah.
Lebih baik istirahat saja dulu. Fokus cari uang. Urusan lain, urus nanti. Orang secerdas dia pasti akan curiga dengan insiden malam penyerangan itu. Bagus juga sih. Biarkan dia tahu jati diriku lebih cepat. Lagi pula, kita akan jadi pasangan sejati di masa depan. Masa aku harus terus-terusan pura-pura bodoh? Yang mulia. Bagaimana dengan ayahanda? Semua sudah sesuai kehendakmu, Yang Mulia. Para menteri setiap hari bermain sandiwara. Kaisar menggantikan putra mahkota. Tapi Kaisar malah bilang sakit. Akhir-akhir ini, bahkan tidak pernah datang ke pertemuan pagi. Masih memikirkan saudaraku. Sudah waktunya dia menyerah. Yang Mulia. Pasukan kekaisaran di pantai berbatu di tebing itu menemukan sebuah kerangka. Meskipun sudah dimakan binatang buas, sulit untuk memastikan kebenarannya. Tapi aksesorisnya sama dengan putra mahkota. Apa? Hier. Yang Mulia, yang mati tidak bisa hidup kembali. Kumohon, utamakanlah kesehatan Paduka. Turut berduka cita, Yang Mulia. Ah! Yang Mulia, meskipun saya tidak seharusnya bermain di saat seperti ini. Tapi raja negeri ini tidak boleh kosong. Saya baru saja kehilangan putra saya. Sekarang saya hanya ingin membawa pulang Hier saya. Hamba dan anak-anak bersedia menjemput saudara Kaisar. Yang Mulia adalah kandidat terbaik untuk menjadi raja. Bagaimana bisa Anda pergi ke liang kubur? Diam, Yang Mulia tidak pernah berpikir untuk melangkahi. Terlebih lagi, sekarang ayahanda masih dalam masa jayanya. Pasti akan ada anak baru yang lahir nantinya. Pada saat itu, belum terlambat bagi ayahanda untuk membuat keputusan. Duka mendiang putra mahkota. Sangat membutuhkan stabilitas. Di antara para pangeran, hanya Yang Mulia dan putra mahkota. Ini masalah kenegaraan yang penting. Yang Mulia, harap berhati-hati. Yang Mulia, tolong utamakan situasi. Kau. Saur. Sekarang kau bawa beberapa orang untuk menjemput Hier langsung. Lalu, gantikan posisi Hier untuk sementara. Ayahanda Kaisar, aku tidak berbakat untuk itu. Suruh pergi, ya pergi saja. Baik. Yang Mulia. Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Tidak. Selamat untuk Yang Mulia Putra Mahkota. Akhirnya kau dapatkan apa yang kau inginkan. Pangeran itu cuma gelar. Asal ayahanda mau. Gelar itu bisa langsung dicabut. Maksud Yang Mulia. Bukankah ayahanda selalu mengeluh sakit? Kalau begitu biarkan dia tetap sakit. Istirahat yang cukup. Itu yang terbaik untuk semuanya. Apa-apaan ini? Mana daging untuk memberi makan kelinci? Dan ayamnya? Dagingnya juga tidak ada. Sehat dari mana ini? Ini jelas penyiksaan. Aku bahkan tak pernah sengsara begini di perbatasan. Omong kosong apa ini? Aku pergi ke musyawarah untuk Liwang. Kita makan di restoran saja. Tuan muda. Nona muda bilang. Kalau tuan muda mau makan di luar nanti, harus mengajukan permohonan 3 hari sebelumnya untuk urusan bisnis. Sebutkan siapa saja yang ikut dan alasan jamuan makannya. Kalau urusan pribadi, silakan bayar pakai uang sendiri. Lalu bagaimana dengan uang bulanku? Nona Cayun baru saja mengirim 2 tael. Berapa? 2 tael? Cuma cukup buat ngasih pengemis. Nona muda juga bilang, kalau kamu nggak bisa hidup sederhana, lebih baik pergi saja.
Keterlaluan. Taburin bubuk jinten lagi, lebih banyak. Wangi banget. Kayak setan kelaparan aja. Kamu bahkan gak tahu nikmatnya makan barbeque. Makanan ini totalnya 100 TL. 100 style? Kamu mau ngerampok? Apa aku kelihatan seperti jahat? Mau merampok? Itu melanggar hukum. Ini murni operasi bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah. Li Qingqing ini nggak ngasih aku sepeser pun. Tapi dia sendiri makan enak minum enak. Sama laki-laki simpanannya lagi. Benar-benar. Aku harus punya bukti buat dia. Hei, panku. Oh, bukan. Aku nggak makan. Daging kambing ini aromanya menggoda banget. Iga kambingnya pasti lezat. Baiklah, Yah, karena dia udah ngunci semua uangku di gudang. Berarti aku harus mencurinya. Itu semua uang keluarga Pan. Ambil barangku sendiri. Mana bisa disebut mencuri? Ah, oke. Tidak. Hei. Jenderal Pan, apa yang terjadi denganmu? Kau melukaiku. Melukaimu? Ini namanya tindakan anti maling. Siapa yang suruh kau keluyuran malam begini? Mau jadi pencuri di atas atap rumah orang? Hei, bawa tikus got ini pergi dari hadapanku. Cari seseorang untuk obati lukanya. Benar juga. Biaya pengobatannya tagihkan ke rekening dia. Kau. Sikat. Tunggu saja pembahasanku. Kau dosenku. Aduh. Hati-hati dengan kakiku. Aduh. Bos, hei kali. bukankah dia cuma mengandalkan dukungan pangeran kedua? Tidak akan bisa bangkit lagi. Hiburlah hatimu, ayah. Benar-benar aku meremehkanmu, ayah. Tega sekali kau melakukan ini? Membunuh saudaramu sendiri. Bukankah seorang ayah itu kejam? Selalu bilang cinta pada Ibu Suri. Dia mati karena tahta ini. Putramu pikir dia spesial di matamu. Karena kau merasa bersalah. Pada akhirnya, kau terus menjadikanku batu asahan untuk si sulung. Kau, ayahanda kaisar. Bukankah ini jalan yang kau inginkan untuk putramu? Sekarang putramu sudah tiada. Kenapa kau malah tidak bahagia? Ayahanda sedang sakit parah. Pergi buatkan semangkuk obat lagi. Ingat baik-baik. Kau harus pastikan ayahanda meminumnya. Baik. Kau ini iblis. Yang mulia, hamba memiliki laporan penting. Enyahlah. Hamba ingin melaporkan Li Qingqing. Dia diam-diam menyembunyikan pangeran Zheng Yuanhe yang terkutuk itu. Yang mulia lihat dengan jelas. Yah, meski hanya siluet. Tapi itu sangat mirip. Pangeran sampah itu ada di halaman Li Qingqing. Hamba yakin ini mencurigakan. Jadi hamba segera melapor pada yang mulia.
Ayo, Mau apa kau ini? Nona baru saja bangun. Sedang ganti baju. Tidak boleh masuk. Sulawer, kau mau kucungkil biji matamu? jangan marah. Aku di sini untuk melindungimu. Lindusi kepalamu. Memangnya ada apa yang harus kulindungi? Yang mulia, tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Jelaskan maksudmu. Menerobos masuk rumahku sepagi ini. Sebenarnya apa yang kau cari? Heh, jangan duduk di ranjangku. Jangan marah. Setelah bank itu dibakar habis oleh penguasa, kami berutang pada para deposan kami. Bukankah kau sudah mengembalikan sejumlah besar uang perak itu? Orang lain menyebarkan soal bank ini. Pemilik di balik layarnya adalah tuan tanah keluarga Wang. Aku dengar lagi ada sekelompok penjahat yang memasang hadiah besar untuk kepalamu. Aku sangat mengkhawatirkan keselamatanmu. Makanya aku datang untuk memeriksanya. Chen Yuanhe, bangsa keparat. Sudah mati pun masih berani main-main denganku. Sungguh tangguh dia mati terjatuh begitu saja. Kalau tidak, pasti sudah kucincang dagingnya. Apa kau yakin dia benar-benar sudah mati? Baik. Entah apa yang akan dilakukan tuan tanah dalam waktu dekat. Apa cara terbaik untuk menghasilkan uang? Bagaimanapun, bisnis kita harus tetap berjalan. Masih banyak sekali uang yang harus ditutupi. Aku baru bergabung dengan grup istri di rumah bangsawan Ho. Mencoba-coba layanan pesan antar makanan kelas atas. Setelah aku meraba-raba lagi, kita akan buka toko dengan sungguh-sungguh. Berusaha untuk menjadi lebih besar dan kuat secepatnya. Lunasi semua hutang di bank. Bagaimana kalau kita buka toko kelontong kecil-kecilan? Kau, Lagi pula, sekarang kaisar sudah mati. Kau tak perlu bersembunyi lagi. Berdamailah dengan Pan yang itu secepatnya. kau sudah gila, ya? Keluar sekarang juga. Ranjangku jadi kotor. Orang itu, jangan-jangan beneran naksir aku, ya? Bagaimana, Yang Mulia? Ah, Kubilang kau itu buta, salah lihat. King dan Yang Mulia hubungannya sangat baik. Mana mungkin dia menyembunyikan pangeran tak berguna? Yang Mulia, aku salah. Aku ceroboh. Aku tidak akan berani mengawasi kakak sembarangan lagi. Lanjutkan pengawasan. Ah? Ah! Jika King berubah sedikit saja, laporkan padaku kapan saja. Oh iya. Iya. Bos, Chen Yuanzhao sudah tiada. Oke, SIP. Untung saja kau sigap. Putra mahkota sudah dikirim duluan ke Gedung Wang. Gedung Wang sudah tidak aman sekarang. Zheng Yuanhao bukan seperti dulu lagi. Pangeran kedua yang cuma mau cari duit itu. Dia bakal jadi Zheng Yuanhe kedua. Bahkan lebih jahat dari dia. Bos, gimana kalau kita bawa saudara-saudara mundur aja? Pergi ke padang belantara barat, cari tempat yang gak ada orang. Kita bangun kota sendiri dan cari duit. Nggak bisa begitu. Zheng Yuanzhao bohongi aku dengan keji. Kalau aku nggak bersin dia, aku bukan Bai Chuan. Udah terlalu lama. Bos baik, apa katamu? Layang-layang warna-warni itu buat apa? Berapa banyak kapal yang kita borong di dermaga Tokyo? Setiap hari ada kapal asing yang antar barang ke pelabuhan, kan? Angkutan barang? Barang apa yang diangkut? Batu dan pasir. Apa saja boleh. Asalkan kelihatan sibuk. Siap. Laksanakan. Mau bersin anak kedua? Sisi Zheng Yuanhe juga kuncinya.
Kamu sudah cukup lihat? Kenapa aku pikir budakku masih perlu digaji? Aku suruh kamu buat banyak wiwandan. Meja-meja baru. Sudah siap semua? Di halaman belakang. Pesanan uang es building melonjak drastis akhir-akhir ini. Ini mesin pemintal model baru, kipas tangan, mesin penumbuk padi, dan busur silang beruntun ini. Semuanya harus selesai dalam 3 hari. 3 hari? Oke, Perajin paling hebat sedunia. Pun aku gak bisa jamin selesai dalam 3 hari. Gak akan aku kerjakan. baiklah. Kamu bisa, kok. Tapi biayanya ekstra. Wah, sudah belajar tawar-menawar, ya? Ya, asal kamu bisa selesaikan tepat waktu. Bos ini akan menunjukmu sebagai CTO. Chief Technical Officer, ya. Seberapa tinggi jabatannya? Jabatannya lebih tinggi dari Jiusu. Tunggu sebentar, biar Jiusu antar kamu ke tempat baru. Kamu gak usah tidur di sini lagi. Gak perlu makan sisa lagi. Dan 10 TL uang saku tiap bulan. Tempat baru? Kamu saja yang pergi. Kamu urus aku saja. Pria, bersikaplah tegas saat harus tegas. Saat lembut, beri yang manis, dia akan luluh. Jangan pikir aku gak tahu apa yang ada di otakmu. Begitu aku bisa kumpulkan cukup uang untuk menebus diriku sendiri. Hal pertama yang akan kulakukan adalah menghancurkan toko gelapmu ini. Baik, akan kutunggu. Tapi sebelum itu, kamu harus selesaikan semua gambar ini. Ada apa? Kamu cari tempat baru untuk menyembunyikan Zhang Yuanhe. Rumah Pan dan toko Wang tak aman lagi. Suruh dia cepat proses barang yang aku butuhkan. Cari orang lain untuk mengawasinya. Baik, Hei, ada satu hal lagi. Buletin, kamu tahu? tentu saja. Kalau sekarang aku suruh kamu membuka kantor baru. Untuk bersaing dengan buletin keluarga Wang kita sebelumnya. Bisa kamu tangani? Aku punya banyak orang yang bisa mencetak. Tapi untuk urusan konten dan sejenisnya, aku tidak ada cara. Soalnya, jangan khawatir. Itu urusanku. Ayo, pilih sendiri namanya. Hei, bisakah kamu berjalan dengan benar? Yang mulia, ada apa? Buletin kita selama beberapa hari ini, penjualannya kurang dari 1000 eksemplar. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa kantor surat kabar baru di utara kota. Persis seperti milik kita. Dan si tuan tanah sekarang tidak menulis puisi lagi. Jadi reputasinya langsung anjlok. Apa Gus sudah mencari bantuan Gozijian? Menyiapkan anggur dan menulis puisi untuk masing-masing juara? Perusahaan mana lagi yang punya stok talenta seperti itu? Mereka sepertinya tidak menulis puisi. Lihat buletin segar ini. Mereka cerita bersambung di koran. Apa itu? Cuma cerita aja di dalam koran. Diperbarui setiap hari. Bikin orang-orang penasaran setengah mati. Mau tahu kelanjutannya? Harus beli koran mereka setiap hari gitu? Apa cerita bisa lebih populer dari puisi? Ini udah terjadi di mana-mana. Buletin segar, kisah batu, perjalanan ke utara 3 kerajaan. Semuanya seru banget. Jauh lebih bagus dari cerita-cerita dayung manapun. Kalau terus begini, koran kita sama sekali nggak ada harganya lagi. Orang yang bisa kepikiran ide ini, sudah pasti cuma dia. Segera kirim orang untuk menggeledah gedung Wangshi. Baik, Tuan Tanah. Yang kedua datang. Ah, bantu aku datangi rumah ini. Ah, Ah, hieh. ada apa lagi sih, Tuan Tanah? bukankah kau ingin aku mencari cara untuk menghasilkan uang? Kau pikir semudah itu carinya? Ah, Lebih baik Tuan Tanah merilis beberapa lagu baru saja. Puisi bisa menarik orang? mana mungkin aku bisa menulis puisi? Desa ini sudah kering kerontang.
Aku masih berutang jutaan pada penduduk. Kalau kau mau bantu aku bayar utang itu sekarang, aku yang akan menulis puisi untukmu. Karena Tuan Tanah sudah lelah. Yuan Shao sungguh tak tega memaksanya. Hei, Istirahatlah dulu yang cukup. baik. Ah, Yang mulia, barusan ada laporan. Tidak ada siapapun di menara pengawas. Juga tidak ditemukan hubungan dengan buletin segar itu. Apa dugaanku salah? baiklah. Sepertinya rencana Juzo sudah berhasil. Proyek dermaga bisa segera dimulai. Apa nama perusahaan baru kita? PT Perdagangan Laut Tangguo. Omong-omong, setelah anak buah Zheng Yuanshao pergi, dia memindahkan Zheng Yuanhe kembali ke Gedung Batu. Untuk sementara ini, kupikir dia akan menyewa ruang atau mood untuk menyerang kita lagi. Ya, Coba lihat pembukuannya selama beberapa hari ini. Tanpa uang masuk. Mau makan apa kita? Yang mulia, bukannya kami tidak mau bekerja keras. Memang tidak ada yang beli barang kita. Kain kasa, busur panah, bajak besi, sampai mebel yang kau jual. Semuanya hasil rancangan Tuan Tanah Wang sendiri. Masa tidak ada yang beli? Yang mulia mungkin belum tahu. Belakangan ini, banyak sekali alat-alat baru masuk dari dermaga. Semuanya mesin pemintal, bajak lengkung, busur silang kombinasi. Meja baru dan benda aneh yang belum pernah kita lihat. Mudah dipakai dan murah pula. Barang kita sudah tidak laku, menumpuk di gudang. barang punya Tuan Tanah kedua jelas-jelas tak laku. Apa saluran pasokan mereka itu rahasia? Jangan khawatir, bos. Kami para saudara tutup mulut rapat-rapat. Pastikan dia tidak akan menemukan masalah apapun. Dari mana asalnya barang-barang itu? Katanya sih ditemukan oleh orang asing. Lewat proses yang disebut, dikirim oleh Gilda dari PT Perdagangan Laut Tangguo. Apaan tuh? Kurasa itu semacam gilda dari negara asing. Zheng Yuanshao berani cari gara-gara sama bibimu? Akan kubuat kau bayar 2 kali lipat. Biar lebih aman, besok kita atur agar Jusu pergi dari bengkel. Orang kedua itu bijaksana. Kalau tidak lengkap, kau akan sadar kita berpisah dari. Tidak ada tempat lain yang bisa membuatnya di bengkel ini. Yang mulia, toko ini dokumentasinya lengkap. Tidak ada yang salah. Menurut pendapat bawahan, orang asing itu benar-benar omong kosong. Apa kau sudah lihat barang-barang mereka? Semuanya dibuat dengan sangat indah. 100 kali lebih baik daripada yang ada di tanganmu. Kalau orang asing itu benar-benar punya keahlian ini, pasti sudah lama dipamerkan di depan gerbang dayungku.